Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan yang disyariatkan kepada kita, baik itu dengan salat, doa, dan juga menuntut ilmu agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas pada kesempatan yang terakhir kita, kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu, sebelum Ramadan, pembahasan kita telah sampai pada pembahasan tentang tokoh-tokoh yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Qusay bin Kilab kita sudah bahas itu, kemudian mengerucut kepada Abdu Manaf, kemudian dari Abdu Manaf mengerucut lagi sampai ke Al-Muttalib, kemudian Al-Muttalib mengerucut lagi kepada tokoh yang bernama Abdul Muttalib, dan itu yang kemarin terakhir kita bahas insyaallah, yaitu kisah tentang tokoh yang bernama Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib ini kita ketahui beliau adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah kakeknya Nabi Muhammad. Nah, Abdul Muttalib, beliau ini adalah orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah sekian ratus tahun lamanya terkubur. Tidak tahu, orang-orang tidak tahu di mana letaknya, bagaimana rupanya, mereka hanya mendengar saja tentang sejarah sumur Zam-Zam ini. Karena kisah tentang Zam-Zam ini begitu melegenda dahulu, tapi mereka tidak ada yang tahu di mana letaknya, di mana terkuburnya, mereka tidak ada yang tahu. Dan kemudian setelah pada zaman Abdul Muttalib ini ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang kembali menemukan sumur Zam-Zam. Bermula dari ketika beliau bermimpi. Suatu ketika beliau bermimpi, beliau diperintahkan untuk menggali sebuah sumur yang diberi nama Zam-Zam. Di dalam mimpinya tidak dijelaskan tempatnya secara spesifik, tempatnya di sini tidak, tapi hanya ditunjukkan ciri-cirinya saja.
bahwa tempatnya air Zam-Zam itu berada di aliran darah yang bercampur dengan busa, kemudian berada di bawah sarang semut ya, yang di atasnya terdapat seekor gagak yang sedang mematuk-matuk tanah di atasnya. Itu tempat di mana air Zam-Zam terkubur. Maka suatu ketika, jamaah yang dirahmati Allah, Abdul Muttalib ini bersama dengan anaknya bernama Haris, mereka berdua pergi ke areal Ka'bah. Ya, biasa masyarakat di masa lalu itu mereka berkumpulnya memang di sana, di Ka'bah. Ka'bah itu tempat manusia berkumpul, tempat beribadah, sehingga tempatnya ramai. Ya, orang melakukan penyembahan-penyembahan, ya, memberikan persembahan-persembahan pun di Ka'bah, ya, menyembelih persembahan-persembahan di Ka'bah. Dan di Ka'bah itu diletakkan begitu banyak patung-patung berhala-berhala di sana, sehingga banyak masyarakat Arab di masa lalu mereka datang ke berbondong-bondong ke Ka'bah untuk meminta hajat dan lain sebagainya. Nah, Abdul Muttalib pun demikian. Dia bersama anaknya bernama Haris datang ke Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib ini duduk-duduk di areal Ka'bah. Ketika Abdul Muttalib ini sedang duduk-duduk bersama Haris di dekat Ka'bah, ya, di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad, ya, kemudian dia melihat, Abdul Muttalib ini melihat ada orang yang melakukan persembahan, nyembelih sapi, ya. Di sana itu sudah ada tempat khusus untuk memberikan persembahan, jadi tempat khusus untuk menyembelih. Ya, jadi orang-orang kalau mau memberikan persembahan kepada dewa-dewanya, kepada berhala-berhalanya, pasti di situ. Di antara dua patung, dua berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah. Ya, barangkali ada yang ingat tentang kisahnya Isaf dan Na'ilah ini. Isaf dan Na'ilah ini adalah awalnya mereka ini adalah pasangan dua sejoli dari Yaman, ya, dari Yaman. Kemudian mereka berdua ini berzina di Ka'bah. Setelah itu mereka dikutuk jadi batu, ya, dikutuk jadi batu. Kemudian di masanya satunya patung Isaf dan Na'ilah ini, satunya ditaruh di Bukit Sofa, satunya ditaruh di Bukit Marwah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang itu belajar dari situ. Ini loh, kalau kamu berani berbuat keji di Ka'bah, nanti kamu bakal jadi seperti ini. Lama waktu berjalan, ya, kemudian datang seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini orang yang pertama kali membawa berhala ke Makkah, yang membawa pencetus kemusyrikan di Makkah ketika itu adalah Amr bin Luhai. Makanya Rasulullah mengatakan, aku bermimpi melihat Amr bin Luhai itu sedang menarik-narik ususnya di akhirat, ya, ini karena dosanya dia. Nah, Amr bin Luhai ini dia nggak tahu sejarah tentang Isaf dan Na'ilah. Kenapa kok ada patung, ada dua patung di Sofa dan Marwah, itu dia nggak tahu. Disangkanya itu berhala, disangkanya itu sesembahan nenek-nenek moyangnya. Padahal itu adalah patung yang dikutuk, gitu loh, orang yang dikutuk. Akhirnya dia perintahkan orang untuk mengambil dua patung tersebut untuk diletakkan di antara Ka'bah atau di dekat Ka'bah, Isaf dan Na'ilah. Dan dia memerintahkan penduduk Arab untuk menyembah Isaf dan Na'ilah ini, sehingga Isaf dan Na'ilah ini menjadi salah satu berhala yang disembah. Padahal historinya adalah Isaf dan Na'ilah ini adalah dua pasangan sejoli yang dikutuk karena dia berzina di Ka'bah. Nah, di antara Isaf dan Na'ilah inilah kemudian ada tempat khusus yang dibuat untuk melakukan persembahan terhadap berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Nah, ketika Abdul Muttalib bersama anaknya, bersama putranya, ketika itu anaknya masih satu, namanya Haris. Dia sedang duduk di dekat Ka'bah di antara dua patung Isaf dan Na'ilah. Ada orang yang melakukan persembahan dengan menyembelih seekor sapi. Kalau kita lihat, orang kalau nyembelih sapi itu kan darahnya panas biasanya. Biasanya itu akan berbusa, ada busa bercampur dengan darah. Nah, itu busa bercampur dengan darah ini kemudian mengalir terus, ya, mengalir
kemudian berhenti di tempat yang di sana berkerumun semut gitu loh. Nah dari sini Abdul Muthalib yang melihat kejadian ini langsung dia ingat dengan mimpinya, loh ini sama seperti tanda-tanda yang ada di mimpi saya gitu loh. Titik koordinat di mana air zam-zam itu berada gitu ya. Ada darah yang bercampur dengan busa kemudian mengaliri sarang semut. Kemudian ada gagak yang turun seolah-olah dia sedang mematuk-matuk semut tersebut dan ngeker-ngeker tanahnya itu loh, nyari sarangnya gitu. Nah dari situ langsung Abdul Muthalib mengatakan kepada anaknya Haris, wahai Haris, kamu tunggu di sini, kamu jaga, saya akan menggali tempat ini. Saya akan menggali tempat ini. Kamu jaga supaya orang-orang tidak ada yang kesini, tidak ada yang ikut campur urusan saya ini. Padahal di situ banyak orang ketika itu, ada yang sedang ibadah, ada yang sedang tawaf dan lain sebagainya. Akhirnya Haris pun mengikuti perintah ayahnya. Abdul Muthalib mulai menggali. Pertamanya orang-orang nggak ada yang sadar apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ini. Lama kelamaan, ketika orang-orang ini sudah mulai melihat aktivitas Abdul Muthalib yang semakin serius, maka hal itu mengundang perhatian banyak orang sehingga orang-orang itu berkerumun ingin melihat apa sih yang dilakukan Abdul Muthalib ini. Mereka ingin melihat dan mereka ingin membantu untuk nimbrung ke situ, tapi dicegah oleh Al Haris, ditahan oleh Haris. Haris lagi sibuk menahan orang-orang yang semakin berdatangan ke situ, sementara Abdul Muthalib masih serius terus menggali sampai ujung cangkulnya itu menyentuh bibir sumur dari zam-zam tersebut. Akhirnya dengan izin Allah muncrat air yang begitu deras ya. Kemudian Abdul Muthalib karena dia terkejut melihat di Jazirah Arab, di Makkah, di padang pasir ketika itu tiba-tiba muncrat air yang begitu deras. Akhirnya dia kaget ya, dan dia mengatakan Allahu Akbar. Dia bertakbir ya. Karena memang seperti itu, orang-orang Arab itu, orang-orang jahiliyah di masa lalu, mereka bukan tidak percaya dengan adanya Allah, mereka percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yakin yang menciptakan diri mereka, yang memberi rizki mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam hal beribadah, mereka beribadahnya kepada berhala-berhala, mintanya kepada berhala dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan, loh kok aneh, masa dia yakin bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi dia rizki, tapi beribadahnya kepada berhala? Kan aneh ini. Ya memang aneh. Makanya itu di dalam Al-Quran itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, disindir ya. Afala ta'qilun ya, afala tatafakkarun dan lain sebagainya ya. Kenapa kamu nggak berakal, kenapa kamu nggak mikir dan lain sebagainya? Karena memang aneh gitu. Mereka yakin bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah, tapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah kemudian mereka dikatakan sebagai orang musyrik. Orang musyrik itu bukan orang yang sama sekali tidak percaya dengan Allah, tapi orang musyrik itu adalah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Percaya ada Allah, tapi di sisi lain mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain mereka percaya ada pihak-pihak lain, ada zat-zat yang lain yang bisa memberikan rizki kepada mereka. Inilah hakikat dari kesyirikan itu. Nah, kemudian Abdul Muthalib yang melihat air ketika itu menyembur begitu banyak, terkejut, kemudian beliau bertakbir gitu. Allahu Akbar. Ternyata air muncrat begitu banyak, dan itu membuat terkejut orang-orang Arab yang ada di situ pada saat itu, orang-orang Quraisy yang ada di situ pada saat itu. Setelah sekian tahun lamanya mereka mencari air dari luar daerah, ya, ternyata keluar sumber mata air di tempat mereka. Mereka pun senang, dan akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, mata air itu hak kami juga. Kami memiliki hak atas air itu juga. Jadi mereka itu menuntut hak milik juga. Akhirnya di sini Abdul Muthalib mengatakan, kok bisa kalian minta hak milik gitu loh. Sedangkan ini merupakan kekhususan saya, yang dimimpiin saya, kemudian yang menggali saya, yang menemukan saya, kok tiba-tiba kalian nuntut hak milik juga gitu. Ya, nggak bisa. Ini air khusus
milik saya dan saya yang bertanggung jawab atas air ini. Tapi orang-orang Quraisy nggak mau. Orang-orang Quraisy menganggap bahwa air ini merupakan air Zam-Zam yang ditemukan oleh nenek moyang mereka juga, yaitu Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Jadi mereka merasa punya hak milik karena ini punya nenek moyang kita ini. Ya. Abdul Muthalib pun demikian, betul ini punya nenek moyang kita, tapi sudah sekian ratus tahun terkubur dan saya yang menemukan, maka saya yang lebih berhak, saya yang bertanggung jawab. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi pertikaian di situ, ya, karena perebutan hak milik atas air Zam-Zam ini, ya, antara Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah gini aja deh, kita cari solusi, kita cari penengah. Dan orang di masa lalu itu, jamaah yang dirahmati Allah, mereka itu begitu mempercayai perkataan dukun-dukun, tukang-tukang sihir, tukang tenun dan lain sebagainya. Jadi perkataan dukun itu dianggap sebagai fatwa oleh mereka. Karena mereka menganggap bahwa dukun itu adalah orang yang sakti. Mereka bisa mengetahui masa lalu, mereka bisa mengetahui masa yang akan datang dan lain sebagainya. Sehingga setiap mereka ada permasalahan, mereka datangnya ke dukun untuk mencari solusi, ya. Nah, pada saat itu ada seorang dukun wanita yang terkenal, ya, yang berada di Syam. Namanya adalah namanya kita tidak diberitahu, cuman dukun ini berasal dari Bani Sa'ad bin Hudzaim, ya. Seorang dukun terkenal ketika itu di sana di Jazirah Arab, dia berasal di Syam. Nah, mereka ini sepakat, Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy yang sengketa terhadap air Zam-Zam ini, mereka sepakat, dah kita datang kepada dukun tersebut untuk mencari jalan tengahnya. Berangkatlah kemudian Abdul Muthalib dan rombongan pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya menuju ke Syam guna mencari keberadaan tukang dukun dari Bani Sa'ad yang terkenal itu. Kemudian ketika mereka sedang melakukan perjalanan, jamaah, di tengah perjalanan itu mereka melewati padang Sahara yang sangat luas dan sangat gersang. Kalau kita bisa bayangkan itu padang Sahara itu sejauh mata memandang itu hanya pasir, tidak ada pegunungan, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat untuk berteduh sama sekali. Sehingga kalau tengah hari itu tidak ada tempat untuk mereka bernaung dari sengatan sinar matahari kecuali tenda yang berada di atas tunggangan mereka itu saja. Jadi kalau onta-onta di zaman dulu itu mereka dikasih tenda untuk berteduh, ya, untuk berteduh dan juga melindungi diri mereka dari debu dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi di tengah padang Sahara yang sangat luas itu, yang sangat terik itu, mereka tidak bisa melihat ujungnya di mana. Ya. Qadarullah ketika itu Abdul Muthalib dan rombongan orang Quraisy yang dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal minum. Minumnya habis. Dan mereka nggak tahu masih seberapa jauh lagi jalan ke depannya ini. Ya. Mereka mau kembali, tapi mereka berpikir atau mereka menganggap jangan-jangan tempat kita balik atau jarak kita balik itu lebih jauh dibandingkan tujuan kita. Sedangkan mereka mau jalan terus, mereka nggak tahu masih seberapa jauh lagi tempatnya itu. Soalnya dilihat itu padang Sahara semua. Nggak ada ujungnya masih, ya. Akhirnya mereka putus asa di situ. Gimana ini? Ya, balik jauh terus nggak tahu sampai kapan kita jalan. Di tengah keputusasaan seperti itu, Abdul Muthalib kemudian bertanya kepada orang-orang Quraisy ini, gimana? Ya, solusinya gimana ini? Diajak diskusi mereka. Kemudian orang-orang Quraisy itu karena mereka menganggap bahwa Abdul Muthalib itu adalah orang yang mulia, orang yang mempunyai kedudukan, akhirnya mereka mengatakan, sudah Abdul Muthalib, kau yang memberi keputusan, kami ikut dengan keputusanmu, gitu. Mereka mengembalikan keputusannya kepada Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib bilang gini,
Ya sudah, gini aja. Kita ini kan sekarang sedang kebingungan. Air habis, mau balik jauh, mau jalan terus juga kita nggak tahu sampai kapan kita jalan. Kita gali kuburan masing-masing. Semuanya disuruh menggali kuburan masing-masing. Ya. Karena pasti kita akan mati di sini. Ya. Kita sudah kehabisan air. Gitu. Pasti kita akan mati di sini. Ya sudah, lebih baik kita gali kuburan masing-masing. Tujuannya apa? Nanti kalau ada satu orang di antara kita yang mati duluan, dikubur oleh temannya yang lain. Nanti kalau ada yang mati lagi, dikubur lagi sama temannya yang lain. Abdul Muthalib mengatakan, menelantarkan satu orang itu lebih baik daripada kita terlantar semua. Ya. Artinya, ketika nanti ada yang mati kan dikubur terus. Sampai ketika sisa 2 orang misalkan, ada yang mati, salah satunya pasti menguburkan. Nah nanti pasti satunya ini terlantar. Kalau dia mati nggak ada yang nguburin. Itu masih mending daripada kita semua terlantar nggak ada yang nguburin. Gitu. Ya sudah, semuanya diam. Kita gali kuburan untuk diri kita masing-masing. Nanti siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya. Akhirnya mereka sepakat melakukan apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib ini. Mereka mulai menggali kuburan masing-masing sesuai dengan ukuran tinggi badan mereka, ya. Lebarnya seberapa, dalamnya seberapa. Akhirnya mereka tinggal duduk pasrah nunggu ajal di tengah padang Sahara. Ya. Kemudian Abdul Muthalib dia duduk termenung. Akhirnya dia tersadar dan dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy ini, bagaimanapun kondisi kita, yang sedang menunggu di hadapan kita ini adalah kematian. Kita mau diem pasti kita mati. Kita jalan ada kemungkinan kita hidup, ada kemungkinan kita mati juga. Ya sudah, daripada kita pasrah dengan keadaan, ayo semuanya berdiri, kita jalan lagi. Akhirnya Abdul Muthalib mengambil lagi tunggangannya, dia naik ke atas tunggangannya, diikuti oleh orang-orang Quraisy. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Baru Abdul Muthalib kendaraannya atau tunggangannya itu melangkahkan kakinya, dari bekas pijakan binatang tunggangan Abdul Muthalib itu terpancar mata air. Mata air yang sangat banyak, jernih dan bersih airnya. Abdul Muthalib turun, dia ngambil, diminum, kemudian binatangnya diminumin, diikuti oleh orang-orang Quraisy itu. Dari kejadian itu jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang Quraisy akhirnya mengatakan, wahai Abdul Muthalib, Allah telah memberikan jawaban kepada kita semua. Tuhan yang memberikan kita minum saat ini adalah Tuhan yang memberikanmu air Zam-Zam. Maka demi Allah kami tidak akan mengusik engkau dengan air Zam-Zam tersebut, dan air Zam-Zam itu murni milikmu. Jadi mereka orang-orang Quraisy ini akhirnya pasrah, ya. Mereka sadar bahwa memang Abdul Muthalib itu adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang terpilih untuk mengurus air Zam-Zam. Nah, sebagian ulama ahli sejarah mengatakan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memilih Abdul Muthalib yang menumpukan air Zam-Zam ini, karena memang kalau dilihat dari keturunan itu memang Abdul Muthalib itu adalah keturunan orang-orang yang diberi amanah untuk memberikan minum para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mimpinya Abdul Muthalib itu, mimpinya itu mengatakan bahwa galilah air Zam-Zam tasqil hajijil a'zam. Dengan air Zam-Zam itu nanti kamu akan memberi minum orang-orang yang haji, gitu. Dan ternyata kalau dilihat dari silsilahnya, memang Abdul Muthalib itu dari keturunan orang-orang yang menjamu jamaah haji, yaitu keturunan Abdu Manaf. Ya. Jadi Abdu Manaf itu memang dari dahulu turun temurun mereka diberi wewenang untuk mengurus jamaah haji, memberi makan, memberi minum dan lain sebagainya. Keturunannya adalah Abdul Muthalib. Makanya Abdul Muthalib ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih sebagai orang yang menemukan air Zam-Zam. Tujuannya, diantara salah satu tujuannya adalah untuk memberi minum kepada jamaah haji itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa ini
maka Abdul Muthalib dia naik jabatannya, derajatnya di mata orang Arab itu naik. Karena orang-orang Arab di masa lalu itu mereka nggak punya pemimpin secara umum, itu nggak punya. Kalau kayak kita sekarang presiden gitu, raja gitu, orang Arab itu nggak punya. Yang menjadi pemimpin mereka adalah kepala sukunya, sehingga mereka hidup tuh bersuku-suku, dan yang berhak mengatur mereka adalah kepala sukunya. Orang lain nggak berhak mengatur itu. Ya. Orang lain nggak berhak mengatur. Ya. Kalau kata orang sekarang, selain donatur dilarang mengatur. Donaturnya mereka adalah kepala-kepala sukunya itu. Ya. Jadi nggak punya pemimpin tertinggi, itu nggak ada. Namun setelah kejadian ini jamaah yang dirahmati Allah, seluruh suku-suku Arab itu menjadikan Abdul Muthalib sebagai pembesar mereka. Naik derajatnya Abdul Muthalib ini, ya. Karena mereka meyakini bahwa ini Abdul Muthalib ini adalah orang pilihan, ya, orang pilihan. Dia diberi wewenang untuk menemukan air Zam-Zam. Makanya ketika kita ingat dalam peristiwa penyerangan kota Makkah itu, ya, yang disuruh maju menemui Abraha itu adalah Abdul Muthalib, ya. Karena memang dia dianggap sebagai pemimpin gitu, sebagai penguasa, pembesar mereka. Padahal sebelumnya mereka itu hidup bersuku-suku. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdul Muthalib ini ketika dia dianggap oleh masyarakat ini sebagai pembesar, sebagai pemimpin, dia mulai berpikir bahwa kalau saya ngurusi masyarakat sebanyak ini sendiri, pusing, nggak akan mampu. Sedangkan saya hanya memiliki satu anak. Berkaca dari kejadian sebelumnya ketika dia menggali air Zam-Zam, anaknya itu pontang-panting menahan orang-orang yang hendak ikut campur urusannya Abdul Muthalib dalam menggali sumur itu. Itu aja anaknya sudah kesusahan. Maka Abdul Muthalib itu berangan-angan, coba kalau saya punya anak banyak pasti enak, bisa membantu urusan saya. Akhirnya Abdul Muthalib bernazar, saya bernazar kalau punya 10 anak laki-laki, salah satunya akan saya korbankan, saya sembelih di hadapan Ka'bah. Ini nazarnya Abdul Muthalib. Qadarullah jamaah yang dirahmati Allah, angan-angannya Abdul Muthalib ini dikabulkan, diijabah oleh Allah, dan dia memiliki 16 anak. 10 anak laki-laki, 6 perempuan. 10 anak laki-laki ini, yang pertama bernama Haris tadi, kemudian yang kedua bernama Zubair, kemudian yang ketiga bernama Jihl, kemudian yang keempat bernama Dirar, yang kelima bernama Muqawwim, kemudian yang keenam ada Abu Lahab, kemudian ada Abbas, ada Hamzah, Abu Thalib, dan yang terakhir yang paling kecil anak laki-lakinya adalah Abdullah. Kemudian dari 10 anak laki-laki ini, yang 6 meninggal sebelum masa kenabian. Meninggal sebelum masa kenabian, yaitu Haris meninggal, Zubair meninggal, Jihil, Dirar, Muqawwim meninggal, ya. Itu meninggal. Kemudian Abdullah juga meninggal. Abdullah ini bapaknya Nabi SAW, meninggal bahkan sebelum Nabi SAW lahir. Sedangkan yang 4 hidup sampai pada fase kenabian. Siapa saja? Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, kemudian siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib. Dari keempat yang hidup di fase kenabian ini, 2 kafir, 2 muslim. 2 kafir, 2 beriman. Yang beriman adalah Hamzah dan Al-Abbas. Kemudian Abu Lahab dan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib dia kafir, tapi semasa hidupnya dia berjuang mati-matian membela Rasulullah. Sebaliknya Abu Lahab sudah kafir, sangat benci dengan keponakannya ini. Sampai turun satu surat khusus yang menceritakan tentang kutukan kepada manusia satu ini. Ya, itu ya. Jadi 10 anak laki-laki Abdul Muthalib ini. Yang 6 mati sebelum fase Nabi, yang keempat mati di masa kenabian.
Kemudian yang perempuan ada Sofiyah. Sofiyah ini nanti adalah ibunya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah salah seorang sahabat juga yang membela mati-matian Rasulullah SAW, dan keberaniannya sudah tidak diragukan lagi. Kalau kita membaca kisah-kisah sejarah itu luar biasa keberanian Zubair bin Awam ini. Dia setiap kali mengikuti peperangan, dia nggak mau berdiri di tengah atau di belakang, di depan sendiri. Ada musuh di paling depan, dia di barisan paling depan menghadapi musuh. Begitu orang takbir di belakang, dia langsung maju duluan, ya, nggak nunggu-nunggu yang lain, langsung maju sendirian duluan. Ini Zubair bin Awam. Keberaniannya itu karena hasil didikan dari ibunya, yaitu Sofiyah. Ibunya itu mendidik Zubair bin Awam. Masih kecil itu dia dibiarkan jalan sendirian di tengah malam. Di tengah malam dia diajak jalan, kemudian ditinggal oleh ibunya. Ditinggal tengah malam sendirian, sepi, nggak ada orang, dibiarkan. Sampai orang-orang yang ada di sekitarnya itu marah kepada ibunya. Kamu ngapain sih, nggak kasihan sama anaknya ditinggal malam-malam dan lain sebagainya. Ibunya mengatakan, saya ingin anak ini tumbuh dengan mental yang kuat, menjadi pemberani dan lain sebagainya. Akhirnya terbukti ketika besar menjadi pembela Islam yang sangat luar biasa dia ini. Ya, itu Sofiyah, bibinya Nabi Muhammad SAW. Berarti Zubair ini siapanya Nabi? Sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Atiqah, Umayyah, Arwah, dan Bar. Namanya Bar, ya. Jadi ada 6 anak perempuan. Baik, itu anak-anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib karena dia dikaruniai 10 anak laki-laki, mau nggak mau dia akhirnya harus menjalankan nazarnya, yaitu membunuh atau mengorbankan salah satunya. Mengorbankan salah satunya. Akhirnya datanglah dia ke dukun. Biasa ya, dukun itu sebagai, kalau orang sekarang itu sebagai mufti lah ya. Dukun di masa lalu itu adalah mufti di zaman sekarang. Jadi kalau ada masalah apa-apa datangnya ke dukun. Datang ke dukun, bilang ke dukunnya tersebut, Abdul Muttalib ini membawa nama-nama anaknya, ke 10 anak laki-laki. Nama anak laki-lakinya itu ditulis di batu, di masing-masing batu, kemudian dibawa ke dukun itu. Kemudian dia meminta ke dukun itu untuk mengundi. Siapa nama yang keluar, maka dia yang dikorbankan. Nah, qadarullah jamaah yang dirahmati Allah, dari ke-10 nama itu, ketika diundi oleh dukun itu, yang keluar adalah namanya Abdullah, anak bungsu yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Keluar Abdullah, sedih hatinya. Aduh, kok Abdullah yang keluar? Deh, diundi lagi deh, coba sekali lagi gitu. Diundi lagi, Abdullah lagi yang keluar. Ya, kok Abdullah lagi? Sekali lagi. Diundi lagi, ternyata Abdullah. Ya sudah, memang nasibnya berarti. Akhirnya pulanglah si Abdul Muttalib ini. Abdullah ini diikat, bahkan dikisahkan Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, itu membantu memegangi Abdullah ini karena dia merontak dan lain sebagainya, karena ingin dikorbankan ya. Dibawa ke antara Isaf dan Nailah itu, di tempat persembahan yang ada di dekat Ka'bah. Ketika hendak disembelih, orang-orang Quraisy lihat, ngapain Abdul Muttalib itu? Kok anaknya diikat gitu, ditaruh di tempat persembahan lagi? Ada apa ini? Datang orang-orang Quraisy berkerumun di sana, bertanya, "Oh Abdul Muttalib, apa yang hendak engkau lakukan?" Diceritakan, ini nazar saya. Ketika saya punya 10 anak, salah satunya akan saya korbankan, dan dia adalah nama yang terundi untuk saya korbankan. Maka saya akan mengorbankan dia. Hendak disembelih, dicegah oleh orang-orang Quraisy, ditarik, jangan engkau lakukan ini wahai Abdul Muttalib. Karena apa? Karena ketika engkau nanti melakukan ini, sedangkan engkau ini adalah orang yang kami jadikan sebagai panutan, engkau ini adalah orang yang sudah kami angkat menjadi pembesar kami, pemimpin kami. Kalau engkau melakukan suatu tindakan, takutnya ini nanti dijadikan sebagai suatu tradisi dan juga syariat. Sehingga ketika orang mempunyai 10 anak, akhirnya disembelih 1, dikorbankan untuk Ka'bah atau dikorbankan untuk berhala-berhala yang ada di Ka'bah ya. Dan apa bagusnya ketika kita mengorbankan anak-anak kita ya. Akhirnya dicegah oleh orang-orang Quraisy. Tapi Abdul Muttalib
Dia bersikukuh ya, karena dia merasa dia sudah bernazar. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah. Orang Arab itu seperti itu. Ketika dia sudah berjanji, pantang untuk mengingkari gitu loh. Ya. Dan ini merupakan salah satu contoh perilaku yang baik untuk kita tiru. Ya. Yang baik untuk kita tiru. Sehingga ketika dia sudah bernazar, walaupun nazar seperti ini sebenarnya adalah nazar yang haram untuk dipenuhi. Ya. Berdosa orang yang bernazar seperti ini. Ya. Tapi Abdul Muttalib sudah terlanjur janji. Akhirnya dia tetap ngotot ingin menyembelih. Akhirnya ditarik-tarik Abdul Muttalib itu sampai salah satu orang itu ada yang narik telinganya sampai telinganya Abdul Muttalib itu sobek. Ya, karena ditarik saking kuatnya ditariknya sampai sobek telinganya. Akhirnya berhenti Abdul Muttalib. Oke, terus gimana ini solusinya? Orang-orang Quraisy mengatakan, kalau seandainya ini merupakan tanggunganmu wahai Abdul Muttalib, biarkan kami orang-orang Quraisy ini yang menanggung dengan harta-harta kami. Biar kami ganti dengan harta kami. Jangan kau korbankan anakmu. Ini kata orang-orang Quraisy demikian. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, ya sudah, kita datang lagi ke dukun aja. Kita tanya gimana solusinya. Nah, yang dia datangi adalah dukun yang terkenal yang dulu pernah mau dia datangi ketika peristiwa sengketa Zam-Zam tapi tidak jadi itu. Yang ada di Syam. Nah, mereka datang ke sana. Mereka datang ke sana tentu sekarang membawa perbekalan yang jauh cukup lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ya. Akhirnya ketika datang di sana, si dukun ini mengatakan, bertanya kepada Abdul Muttalib, berapa denda yang ada di Mekah ketika ada orang yang ingin selamat dari hukuman pembunuhan gitu. Jadi kalau ada orang membunuh terus dia ingin selamat supaya tidak dikisos, dia harus membayar denda berapa gitu. Maka Abdul Muttalib mengatakan 10 ekor onta, dendanya 10 ekor onta kalau orang mau selamat dari kisos karena kejahatan pembunuhan. Maka si dukun ini mengatakan, baik, kalau gitu kita bikin undian dengan 2 batu. Satunya nama Abdullah, yang satu 10 ekor onta. Ya. Mana di antara kedua batu itu yang keluar? Kalau dari kedua batu itu yang keluar namanya 10 ekor onta, ya sudah, berarti Abdullah terselamatkan digantikan dengan 10 ekor onta. Tapi kalau ternyata ketika diundi namanya Abdullah yang keluar, maka kita undi lagi sampai namanya Abdullah nggak keluar. Tapi dengan catatan 10 ekor onta itu dilipat gandakan terus gitu, sampai namanya Abdullah nggak keluar. Akhirnya oke. Dilakukan seperti itu. Diundi, undian pertama yang keluar namanya Abdullah lagi. Sudah kita undi lagi. Berarti dia harus mempunyai utang 10 ekor onta. Kita undi lagi. Diundi lagi yang keluar namanya Abdullah lagi. Ditambah lagi 10 ekor onta lagi. Diundi lagi yang keluar namanya Abdullah lagi. Terus namanya Abdullah keluar sampai 10 kali. Ya. 10 kali diundi, 10 kali namanya Abdullah keluar. Ya. Akhirnya pada undian yang ke-11 baru yang keluar onta, 10 ekor onta. Akhirnya dilipat gandakanlah itu, ya. Dilipat gandakan menjadi 10 ekor. 10 kali undian. Jadi jumlah 10 ekor onta itu dilipat gandakan menjadi 10 ekor. Menjadi 10 kali. Jadinya 100 ekor onta. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, ya sudah, kalau gitu Abdullah ini ditebus dengan menyembelih 100 ekor onta. Ya. Jadi Abdullah terselamatkan, dia tidak jadi disembelih. Nah, karena kejadian ini jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ketika Nabi lahir, Nabi itu pernah bersabda, Ana ibnuz zabihain, aku itu keturunan dari 2 orang yang hampir disembelih, yaitu keturunan Nabi Ismail yang hampir disembelih tapi tidak jadi, digantikan dengan binatang, kambing, domba. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ini yang hampir disembelih tapi tidak jadi, digantikan dengan 100 ekor onta. Nah ini sedikit peristiwa dan kejadian yang terjadi di masanya Abdul Muttalib.
Kemudian Abdullah yang selamat dari peristiwa penyembelihan tersebut, dia seiring berjalannya waktu tumbuh menjadi pria yang baik, pria yang gagah dan tampan, mempunyai wibawa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia dinikahkan dengan seorang wanita dari Bani Abdu Manaf juga. Jadi masih satu suku dari Bani Abdu Manaf, ya. Namanya Aminah, ya. Maka menikahlah Nabi Muhammad dengan Aminah. Dari pernikahan inilah kemudian Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau diperlihatkan sebuah mimpi bahwa dari perutnya itu memancar sinar yang sangat terang ke seluruh penjuru sampai ke Basrah. Basrah itu sampai ke wilayah kekuasaan Persia pada saat itu. Jadi wilayah kekuasaan Persia itu tersinari oleh cahaya dari perutnya Aminah. Maka di dalam mimpinya tersebut kemudian Aminah berdoa, "U'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli hasid." Aku berlindung kepada Allah untuk apa yang ada di dalam kandunganku ini, dari segala kejahatan dan segala bentuk orang yang dengki kepadanya. Didoakan sedari dalam mimpinya Aminah itu sudah didoakan oleh Aminah, anak ini. Kemudian beranjak usia kehamilannya ini selama 6 bulan, Abdullah ayahnya atau suaminya Aminah ini, ayahnya Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dan di Syam beliau sakit, kemudian beliau meninggal dunia pada usia kandungan Aminah yang ke-6 bulan. Jadi Rasulullah SAW sudah menjadi yatim sebelum beliau lahir. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir sesaat setelah peristiwa penyerangan kota Makkah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, atau tepatnya 50 hari atau 50, ada yang mengatakan 55 hari, ada yang mengatakan 50 hari setelah peristiwa penyerangan Abraha ke Makkah. Maka lahirlah Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah lahir, banyak peristiwa-peristiwa yang unik yang terjadi pada saat itu, yang insya Allah akan kita kisahkan pada kesempatan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.